sangat setuju. Karena poligami ini adalah solusi of wife, solusi terhadap persoalan penyakit sosial. Kenapa kita yang mayoritas Muslim justru anti terhadap istilah poligami? Ya. Di negara-negara Eropa itu sekarang sedang mengalami satu persoalan besar. Bagaimana mencari jalan atas persoalan penyakit sosial yang terjadi. Maka poligami itu sebagai alternatif. Lah kita itu perintah Allah ini. Coba lihat, jangan lihat fa'in hibtum sakartum. Fa'in hibtum illa ta'dilu fawahidah, itu jangan lihat itu dulu. Tapi perintah, ini kata perintah, ya kan? Dalam surat An-Nisa ayat 3 itu dia katakan bahwa boleh kawinilah, ya kan? Ini perintah Allah ini, kawinilah perempuan itu 2, 3 atau 4. Baru yang kemudian itu ya. Tapi terkait dengan ini terutama para PNS kita seperti apa kira-kira? Apanya? Apakah tidak ada tantangan nanti terkait dengan peraturan yang berlaku di PNS itu? Dulu kan pernah ada PP nomor 10 Pak, yang melarang orang poligami itu ada pada di masa Orde Baru, ya. Tapi ternyata itu juga sudah tidak berfungsi lagi, ya kan? Sehingga sekarang itu ada upaya dari pemerintah daerah yang menyadari, ya, menyadari kecenderungan terjadinya penyakit masyarakat, ya, yang berakibat pada penyakit sosial, gitu ya. Maka ada upaya untuk melegalkan ini, ya, dalam bentuk peraturan daerah. Dan semestinya itu tidak saja laki-laki yang harus berterima kasih, para ibu-ibu pun harus berterima kasih dengan adanya keinginan pimpinan daerah untuk melegalkan ini. Kenapa kira-kira? Alasannya kenapa kira-kira? Hah? Kenapa kira-kira? Mana lebih, pertanyaan saya kemudian, mana lebih direlakan, ya, seorang istri itu membiarkan suaminya gentayangan kemana-mana, ya, icip-icip rasa sana sini, atau membiarkan suaminya secara sah, ya? Ini harus dipikirkan. Jadi jangan, ibu-ibu jangan egois lah, ya kan? Jangan egois hanya karena dia tidak siap ada orang lain di sisinya, kan? Lalu kemudian perintah-perintah Allah yang lain untuk ini diabaikan, ya kan, gitu. Sederhana, pokoknya intinya adalah bagaimana Allah itu menurunkan firman-Nya itu justru sebagai solusi, ya. Yang saya katakan awal itu solusi. Allah kasih jalan yang boleh, yang sah, ya, untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Secara agama ini kita bicarakan. Kalau di Lombok sendiri dari jumlah penduduknya, apa itu salah satu dasar untuk pengajuan poligami ini dengan apa namanya? Perbandingan jumlah laki dan perempuan. Kalau itu relatif, ya. Kalau soal perbandingan jumlah kita juga belum tahu secara pasti. Tapi di beberapa daerah data BPS, data demografi yang ada di BPS memang kecenderungan lebih banyak jumlah populasi perempuan, ya. Tapi kita belum bisa mengatakan bahwa 1:3, 1:4, tidak. Kecenderungannya itu lebih banyak. Nah, ini kan banyak faktornya, ya kan? Banyak faktornya yang menyebabkan perempuan itu lebih banyak. Tapi bukan itu yang menjadi soal sebenarnya. Saya pikir bukan itu. Ini kan kita mencoba menafsirkan apa maksud dibalik perintah Allah dalam surat An-Nisa, kan begitu, ya kan?
Apa maksud? Ya, Dan sunnah Rasulullah. ya itu sunnah itu karena ada perintah Allah. Apa maksud perintah Al-Quran itu soal poligami dibolehkan? Kan kita tidak tahu kan. Nah, mari kita coba membaca secara sederhana. Kalau saya membacanya bahwa untuk menyelamatkan, ya, menyelamatkan Umat. para laki-laki untuk tidak terjumus ke lembah yang dunia hitam lah, ya. Itu maksud Allah, supaya kita menjalankan semua ini. Kalau dibicara, ada yang mengatakan bahwa ini kan banyak yang melakukan itu karena nafsu, ya. Kalau bicara soal itu, saya pikir tidak bisa dipungkiri. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kadar nafsu yang berbeda, ya kan? Laki-laki itu semakin tua, ya, dia tidak kurang nafsunya, Pak. Perempuan ketika umur 45 tahun itu sudah masa menopause. Nah, ini kan ada jomplang, Pak. Bisa jadi itu maksud Allah, ya kan? Kita ini menafsirkan. Bisa jadi itu maksud Allah membolehkan poligami, supaya keadaan jomplang ini, ya, diberikan jalan terbaik. Maka aku kasih jalan, Anda boleh untuk melakukan ini secara sah, secara agama. Nah, kalau terkait dengan misalnya disahkannya perda poligami, perlu enggak ada retribusi ke daerah bagi khususnya bagi PNS Yang mau untuk berpoligami. membayar denda istilahnya. Ya. Saya pikir boleh-boleh saja itu. Dan saya pikir setiap laki-laki yang akan melakukan itu tidak akan keberatan, ya. Tidak akan keberatan untuk membayar denda. Kalau poligami, sah saja daerah membuat itu. Karena dengan adanya denda mungkin orang akan berpikir, tapi kan yang begini-gini jangankan hanya 1-2 juta, lebih dari itu banyak juga orang yang mau kan, asal semua aja aman. Nah, persoalannya sebenarnya poligami ini adalah persoalan ketidakikhlasan. Nah, ini Bagi kaum perempuan. bagi kaum perempuan. Kalau kaum perempuan ini ikhlas, nah itu yang kalau kaum perempuan ini ikhlas, maka tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Semua bisa jadi aman, semua bisa jadi damai, ya kan? Kenapa di dalam Islam itu dikatakan bahwa bagi yang ikhlas berpoligami, Allah kasih privilege, hak istimewa nanti di surga, ya kan? Karena apa? Artinya perempuan itu lulus uji tertinggi dalam hidup. Tidak ada ujian yang paling berat, yang paling tinggi bagi seorang istri itu adalah ketika dia lulus ujian ketika dia diajak berpoligami sama suaminya. Nah, ini yang harus diberikan kesadaran sebenarnya. Jangan malah ikut memas-manasi, ya kan? Para ustadz-ustazah ini harus justru memberikan ini Dorongan. pencerahan. Legowo ya. Iya. Tapi kalau di Lombok sendiri di lapangan terutama seperti apa dia? Banyak yang mau atau Saya pikir secara naluri keibuan, naluri kemanusiaan, terutama para ibu, tidak ada yang ikhlas. Itu bisa jadi karena pemahaman bukan pemahamannya sebenarnya, aplikasi nilai-nilai ajaran Islam itu yang belum merasuk dalam. Artinya kita belum Islam secara kafah, ya kan? Belum Islam secara kafah. Nah, sehingga perlu sebenarnya ada halakah-halakah, ya,
ya, para ibu-ibu punya tempat pengajian yang cenderung membawa para ibu-ibu untuk menjadi istri-istri yang solehah. Itu. Dulu kalau di sini di Mataram itu ada namanya kelompok pengajian An-Nur, para ibu-ibu. Jadi alumnus Am-Nur ini itu alumnus yang siap dipoligami. Nah, itu masih sampai sekarang. Nah, ini yang belum saya tahu. Dulu itu marak itu. Jadi orang-orang yang siap dipoligami. Artinya apa? Bukan tidak bisa. Para ibu-ibu itu untuk menjadi elas bukan tidak bisa. Allah Maha tahu. Ya kan? Kalau dari perkembangan pariwisata yang ada di Lombok sendiri kan banyak hotel, losmen, bungalow, itu berpengaruh enggak dia? Istilahnya dengan adanya usulan perda poligami ini untuk menghindari supaya orang tidak kelayapan. Nah, itu makanya kan kalau semangat daripada perda itu untuk mereduksi kelayapannya para suami itu sangat bagus. Sangat bagus. Jadi selama ini kan yang banyak terjadi kan justru perselingkuhan, ya. Apalagi di dunia kalangan PNS ya banyak sekali di koran-koran kita membaca perselingkuhan antara dalam satu instansi, perselingkuhan antar instansi itu justru banyak terjadi di kalangan itu. Kalau tidak cukup poligami satu, merasa tidak cukup, bisa ditambah berarti ya? Sebenarnya poligami itu bukan persoalan cukup atau tidak cukup, ya kan? Bukan persoalan cukup atau tidak cukup, tapi kesiapan, ya, kesiapan orang untuk menjalani itu lebih dari satu. Biasanya orang kalau sudah punya satu, ya, memang ada kecenderungan untuk nambah lagi menjadi dua, menjadi tiga, menjadi empat. Itu bisa jadi kesadaran kolektif para ibu istri-istrinya yang sudah ada itu yang muncul. Ya. Bukan karena nafsunya semakin tinggi, bukan, tapi bisa jadi. Nah, itu sering yang terjadi. Jadi saya katakan bahwa bukan tidak mungkin kedamaian, kenyamanan berpoligami itu terjadi, bukan tidak mungkin. Dan banyak contoh orang berpoligami dan sukses. Sukses ukurannya adalah ketika dia bisa membuat para istrinya ini merasa tenang, tidak berkelahi, tidak saling ini, ya. Itu sederhana kita lihat. Dan itu banyak di Lombok ini, banyak yang sukses, Pak. Bahkan dia bikinkan rumahnya itu berderet 4 misalnya kan, istrinya 4, semua damai, semua aman. Ada rencana poligami? Kita menunggu takdir. Nggak berani buat planning. Sebut. Nah, dari justru aja. kalau saya berpandangan berbeda. Silakan. Boleh kita Salah berbeda. satu mendakapi. Ya. Yang Kenapa muda saya? juga minta pendapatnya yang Kenapa? Kamu jangan ikut campur di poligami, satu pun pendapat belum berbeda ada. dengan Artinya kita juga punya pandangan statement yang lain. Ah, Justru sebenarnya yang akan keberatan dengan poligami. bolehnya poligami itu adalah laki-laki yang harus keberatan sebenarnya. Tetapi karena sudah Al-Quran mengatakan begitu, jadi seharusnya yang berat melakukan poligami itu adalah laki-laki, bukan perempuan sebenarnya harus keberatan. berarti laki-laki. Laki-laki yang sebenarnya harus keberatan. Alasannya? Alasannya pertama karena laki-laki ini dikasih beban bertambah. Kemudian biaya penghidupannya akan bertambah, usahanya akan bertambah, kan?
Capeknya pun bertambah. capek, kemudian bohongnya yang paling utama. Ini bukan kita bagaimana ya, maka mau tidak mau laki-laki itu kalau dia berpoligami, Harus pintar bohong. mau tidak mau dia akan lakukan, itu pasti dia akan melakukan hal yang sangat berat dia akan lakukan. Gitu. Ya, contoh lah, walaupun dia berbohong pancing sorga katanya kan kalau berbohong sama istri, tapi tetap itu adalah beban bagi laki-laki. Itu dari segi jujur tidaknya. Yang kedua, dari segi anggaran dan biaya, yang wajib menafkahkan keluarga itu kan suami, bukan istri. Nah, berarti bebannya bertambah. Sehingga pada ayat itu penekanannya adalah kalau mampu artinya ini bukan hanya sekedar mampu di keadilannya saja, tetapi mampu dari segi finansial, mampu dari segi. Nah, jadi seharusnya yang keberatan itu laki-laki. Tapi kan ini paradigma terbalik, kok perempuan yang banyak menolak kan? Justru sebenarnya kalau kita lihat fenomena yang terjadi di India, itu di Malaysia, itu perempuan yang menyuruh suaminya untuk berpoligami. Jadi Berarti setuju sih deh kalau poligami itu ada. saya bukan Bagaimana tidak mau setuju bukan- Al-Quran aja? bukan setuju masalah ente. setuju tidaknya. Kalau ini. orangnya tidak Tetapi- setuju, Berarti mendukung enggak? kalau Bukan ada hanya orang dibuat. Muslim Bukan tidak masalah- setuju dengan poligami, ya perlu diragukan nih. Enggak, ini mendukung enggak dulu ini? bukan masalah dukung tidaknya Nah, ini atau karena di setuju depan tidaknya. Bukan. Susah. Tapi ini adalah masalah beban. Ini kan masalah beban Nah, ini ini. kan- Oh, berarti Kalau saya sampai beda. masalah begini. depan ya. Kalau saya begini, kan- Ya. kalau masih kita melihat bahwa keadilan itu terkait erat dengan materi, itu keliru justru. Keadilan itu tidak ada kaitannya dengan materi, ya kan? Keadilan itu kaitannya dengan keikhlasan. Saya tidak pernah Ya. mengatakan keadilan, Pak. Ayat itu mengatakan adalah Kemampuan. kemampuan. Ya, Kemampuan dalam hal ini adalah bukan hanya masalah mampu adil saja, Bukan tetapi kemampuan yang dimaksud mampu itu dalam finansial, mampu dalam mengharmoniskan rumah tangganya. Nah, arti dalam mengharmoniskan rumah tangga ini kan bukan hanya karena uang saja kan, tetapi dengan kata kejujuran atau kasih sayang, ya. Sehingga kalau boleh saya cerminkan gambaran bahwa keharmonisan dalam rumah tangga itu atau kebahagiaan yang sebenarnya dalam rumah tangga itu adalah ibarat 3 orang tamu mau bertamu ke rumah orang. Kebetulan 3 tamu ini menunggu ketiga-tiganya. Yang pertama namanya kekayaan, yang kedua namanya kemudian yang kedua itu namanya kasih sayang, dan ketiga itu namanya kekuasaan. Ya. Nah, kemudian pas dia ketok pintu, tamu ini bertiga ini ternyata hanya istrinya saja di rumah, sehingga dia tidak berani menerima tamu karena belum ada izin suami. Teleponlah suaminya, pulanglah dia suaminya, dan suami ini sampai di rumah cukup dia salaman saja, lihat tamu 3 orang ini langsung masuk. Dia tanya sama istrinya, siapa itu? Nah, tamu yang saya telepon tadi. Siapa itu? Ya, ada namanya kasih sayang, ada namanya kekayaan, dan ada namanya Jabatan. jabatan. Oh ya, kalau begitu siapkan makanan, minuman yang sangat luar biasa. Coba siapkan makanan yang sangat spesial. Oke, setelah disiapkan suguhan makanan, kemudian suami ini menyuruh istrinya untuk memanggil tamu ini. Nah, kalau begitu siapa yang paling pertama kita suguhkan ini? Oh, kalau begitu kekayaan saja. Suruhkan. Oh, enggak usah kekayaan. Mak, saya kan ini bos. Itu saja yang kita suruh duluan makan.
si jabatan ini, kekuasaan ini. Ya sudah, mana-mana datang anaknya. Lah masa sih kalau saya aja kekayaan, kekuasaan itu lebih baik kasih sayang saja. Karena saya jarang merasakan kasih sayang. Akhirnya disuruhlah masuk dia kasih sayangnya. Silahkan kasih sayang, masuk kita makan sama-sama. Tahu-taunya ketiga-tiganya ikut masuk makan. Loh, saya suruh hanya kasih sayang saja yang makan. Kenapa sih kekayaan dan jabatan ini ikut masuk makan? Oh, saya tidak bisa kepisah dengan kasih sayang. Kalau antara kalau kasih sayang ikut ya saya ikut. Tapi kalau kekayaan yang masuk, oh yang dua ini tidak ikut kasih sayang sama. Oh ya, berarti tepat pilihannya itu bahwa kasih sayang. Nah, kenapa ini berat diterima oleh perempuan itu? Karena dia tidak mau dibagi kasih sayangnya itu. Karena dia tidak ingin suaminya itu lebih berat bebannya. Karena tidak ingin perempuan ini melihat suaminya itu terlalu capek. berbagi Maka, kekayaan dan kasih sayangnya. itulah yang saya katakan. Artinya kan tidak ada keikhlasan. Ya kan? Kuncinya di sana. Kuncinya di keikhlasan. Keikhlasan. Keikhlasan kuncinya itu. Iya. Nah, coba dari kalangan Pemuda pemuda dulu. Oh iya. Belum. Jadi kalau saya begini, Ada salah satu. teori poligami belum. Jadi begini, ini bukan perkara masih belum nikah atau Nah, tidak komentarnya. ya. Cuman ada pandangan, ada yang menarik terkait tentang laki-lakinya. Ketika salah mengartikan poligami hanya dari sudut pandang agamanya, akan tetapi bahwa hanya untuk pemuasan nafsunya. Artinya dia menggunakan alasan poligami sebagai dalihnya untuk bisa beristri lebih dari satu. Karena fakta ini ya, banyak yang kemudian kita temukan di lingkungan kita. Kalau kita mengetahui, kita sendiri mengenal orangnya, dan secara kemampuan ilmu agamanya pun, sholatnya pun hanya Senin Kamis, tapi nikah juga lebih dari satu. Nah, dan kelihatan sekali dalam rumah tangganya sedikit konflik ya, karena kita melihat ada hal yang berbeda ketika misalnya kita musamakan dengan yang memang paham secara agama. Beberapa ustaz atau tuan guru, kiai, ketika berpoligami juga cukup lebih baik lah ya daripada yang seperti itu. Ada beberapa masyarakat kemudian mengatasnamakan poligami untuk agamanya, tapi kelihatan tidak seperti itu sebenarnya. Jadi mungkin karena tadi disebut masalah perda dan segala macam, kekhawatirannya kemudian tidak hanya dari sisi pegawai negeri sipilnya, tapi masyarakat secara umum, karena dia mengerti wah ternyata ada peraturan segala macam dan kemudian saya dibolehkan untuk menikah lebih dari satu. Tapi persoalannya mengatasnamakan agama untuk dia secara pemahaman agama, sedangkan masih rendah lah ya. Nah, kemudian dia menikah, tapi kita melihat ada konflik juga di dalam rumah tangganya karena ketidaktahuannya itu. Nah, itu dari sisi jadi tidak dilihat dari perempuannya yang ikhlas, tapi laki-lakinya juga kepemahaman ilmu agamanya. Harus diperdalam. Harus diperdalam, jadi tidak hanya sebatas wah merarik kuhanani. Bukan, Marah, justru kalau senina. ada yang mengatakan bahwa dia akan lebih mudah berpoligami dengan perda, itu memang nggak paham agamanya. Orang 1400 tahun yang lalu firman Allah itu turun kok, malah setelah ada perda orang Satukan dulu yang dua ini baru ya kan? satukan dulu. Jadi di kita dokumen tidak luar, berbicara ya, dalam di konteks email. Satukan dulu, gabung dia. Yang ini di bawah. Ini contoh kasus. Ya. Ya. Kita ini berbicara poligami dalam konteks ajaran agama yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim, Kenapa beda kalau di dalam kitab suci Al-Qur'an, ya kan?
Ini kita dalam konteks kitab suci Dan bahwa menjalankan poligami sunnahnya. Kopi saja ke sini, kan buka itu aja jelas-jelas di dokumen lain diperbolehkan. Itu satu dulu. Itu yang harus dipahami. yang di tempat penyimpanan. Sebenarnya tanpa perda pun ya Sah-sah saja. sah saja orang berpoligami. Nah ini kan sudah jadi. Kenapa mesti harus kita nunggu Tinggal ambil perda isinya itu, sebenarnya? taruh di sini. Ya kan? Tanpa perda pun Tanpa monggo. perda poligami juga tetap boleh jalan. Cuman kan ini para PNS ini yang terikat dengan aturan. Beda. Kalau kita yang enggak PNS kenapa harus terikat? Tidak ada aturan PP 10 itu tidak ada berlaku. Tapi begini juga sebenarnya masalah PNS pun tidak bisa dikaitkan dengan hal seperti itu. Artinya kalau misalnya mengacu kepada ajaran agama itu juga tidak dimasukkan apakah mengikuti aturan pemerintah daerah atau tidak, kan begitu. Yang jelas kita akan tunduk kepada aturan agamanya. Karena sekarang undang-undang yang di dunia ini kan liberal dia. Hanya soal persoalannya sekarang yang kayak tadi kasus masyarakat kita pun Sama. yang secara pemahaman agama yang masih kurang Beda. Apanya beda? melakukan poligami Sama. itu, Urutannya sama. dan kelihatan sekali memang masyarakat seperti itu. Jadi ya Sama. ada pertama kelihatan memang ada Nah. rasa kebanggaan. Sekarang ini saya tanyakan, setuju atau mendukung program ini untuk para sang lelaki untuk beristri lebih dari satu? Program apa? Programnya Isinya pemerintah aja atau ambil. program agama? Program agama ini. Isinya saja. Coba tes saya satu aja. setuju. Ah, berani nggak Atau- Sida praktekkan? Oh Coba insya ambil. Allah. Tunaikan dulu yang satu. Pas sudah ini. Tunaikan dulu yang satu. Pokoknya sesuai petunjuk itu kalau saya.